Assalamualaikum Bang Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu Bang Faisal hari ini pagi-pagi ya. Pagi ini tadi kubacakan berita Jacinda Ardern dari New Zealand mengundurkan diri. Minggu kemarin itu dari Vietnam kalau tidak salah, itu presidennya juga mengundurkan diri ya. Tapi kalau di sini kok jadi 3 periode maunya itu. Apa yang terjadi Bang? Ini apakah ada salah kisah di negeri ini atau salah konstitusi? Urus-urus negeri ini Bang Faisal ini paham betul dari awal. Kalau saya lihat itu literasi digital, kan Bang Faisal termasuk pendukung presiden yang sekarang. Apa yang terjadi sebenarnya dari negeri ini sampai ada Hang Heng Hong kemarin di mana tuh Morowali Bang, itu urusan mineral yang banyak itu karyawan asingnya. Silakan Bang Faisal Basri, pendengar sudah menunggu dari tahun lalu ini. Silakan. Kalau saya tidak salah, Presiden Vietnam itu mundur bukan karena dia sendiri yang korupsi, tapi anak buahnya. Jadi dia mengambil tanggung jawab. Jadi anak buah korupsi berarti dia gagal gitu ya untuk mencanangkan komitmen anti korupsi itu. Di negeri itu betul. Jadi bukan dia yang korupsi, luar biasa kan. Kalau di kita menteri-menteri korupsi, presidennya merasa tidak tahu menau, tidak menganggap itu satu kesalahan atau kegagalan dia. Kita mulai dari mana dulu nih? Nah, kita mulai dari Manokwari. Morowali. Ini sebuah tambang yang luar biasa dan nampaknya jadi bahan carian dunia ini karena kita ini kan masuk ke dalam dunia baterai ke depan. Tapi apakah bisa mandiri atau siapa yang diuntungkan di balik ini semua gitu? Di Morowali tidak ada pabrik baterai. Ya. Yang ada adalah smelter nikel. Ya. Yang menghasilkan jauh dari baterai. Yang terbesar adalah ferronikel. Itu kadarnya kira-kira, kalau baterai 99%, kalau ferronikel kira-kira 30%, kemudian nickel pig iron kira-kira 20%-an gitu. Jauh dari baterai. Jadi mimpi itu, bohong itu kalau di sana nikel diolah untuk jadi baterai. Kemudian yang kedua, 20 dari 23 pabrik baterai itu adalah milik perusahaan China. Mereka mengolah biji nikel menjadi yang tadi saya sebutkan, ferronikel atau pig iron, atau nickel pig iron atau ferronikel, atau produk turunan dari besi, bukan turunan, produk kelompok besi baja, tapi besi bajanya sedikit gitu. Nah, mereka dapat status proyek strategis nasional. Artinya mereka dapat fasilitas kemudahan pajak dalam bentuk tidak bayar pajak keuntungan sampai 25 tahun. Masya Allah. Kemudian mereka bebas mengimpor apa saja kebutuhan yang mereka perlukan tanpa bayar biaya masuk. Kemudian ekspornya, kalau sawit itu dikenakan pajak sawit kan 30%, 34% diproduksi oleh perkebunan rakyat ya. Tapi dikenakan pajak kalau mengekspor dan dikenakan bea sawit. Jadi 2 jenis pemajakan atas ekspor termasuk yang dihasilkan oleh petani kecil. Kalau mereka pajak ekspornya nihil. Mereka tidak bayar PPN, mereka cuma bayar royalti. Royalti pun mereka tidak bayar. Jadi 90% lebih nilai tambah yang tercipta dari proses itu larinya ke China. Barang-barang yang dihasilkan di sana pun
90% diekspor ke China atau ke negara lain. Produk-produknya tidak digunakan oleh industri di dalam negeri. Ada, tapi sedikit sekali. Jadi namanya bukan industrialisasi di Indonesia, tapi kata pemerintah hilirisasi. Hilirisasi mineral segala macam kemudahan itu bertambah-tambah, termasuklah mereka leluasa menggunakan tenaga kerja dari China dengan status turis, bukan Departemen Tenaga Kerja mengeluarkan visa pekerja. Ada, tapi kira-kira 10% saja. 90%-nya tidak pakai visa pekerja. Tenaga kerja yang datang itu kira-kira sebulan 2.000 orang. Subhanallah. Tapi tidak hanya di Morowali, tapi juga di Konawe. Pada umumnya mereka itu yang tercatat, yang tidak tercatat saya tidak tahu. Maksudnya tercatat itu sebagian besar mereka datang lewat Samratulangi. Dari Samratulangi mereka charter pesawat untuk sampai ke Morowali ya. Kadang-kadang lewat Palangkaraya, lewat Palu ya, atau Kendari. Nah, tenaga kerjanya katanya tenaga ahli yang di Indonesia tidak ada, itu bohong besar. Ya, karena dari data otentik yang saya dapatkan itu mereka ada sopir dump truck, ada satpam, ada tukang kebun, ada ahli statistik. Menurut pengakuan Pak Luhut kepada saya langsung pada bulan November 2021, mereka datang hanya untuk setup pabrik. Setelah pabriknya selesai mereka pulang. Saya bantah dengan data-data itu, dia tidak bisa berkata-kata lagi. Nah, mereka segala kebutuhannya dipenuhi, ada diskriminasi, tentu saja gaji mereka itu berkisar antara 17.000 yuan sampai 54.000 yuan. Ya, di salah satu pabrik yang datanya saya miliki, range-nya seperti itu. Sementara kalau buruh kita ya dekat-dekat ke UMR lah. Jadi terjadi kesenjangan lah memang ya. Luar biasa. Nah, 1 yuan jadi 2.200. Sebelum ini sudah berulang kali terjadi ketegangan sebetulnya. Ya, misalnya sopir dump truck menabrak pekerja sampai mati, itu ada gitu ya. Dan beberapa lagi lah, tapi berhasil ditutup-tutupi. Nah, jadi saya rasa ini adalah mencairnya puncak gunung es ya, kesalahan yang sudah menumpuk, yang pada akhirnya meletup ya. Silahkan diinvestigasi prosesnya seperti apa dan buka seluas-luasnya. Nah, sudah lama, saya sudah tahunan mengatakan diauditlah pekerja itu benar atau tidak. Mereka itu tenaga ahli, jumlahnya berapa ya, tidak ada. Selalu kalau ada apa-apa, juru bicaranya bukanlah perusahaan, tapi langsung Pak Luhut sendiri. Buktinya ada. Saya buktinya segepok soal ini. Nah, jadi ini sekaligus ya menyadarkan pemerintah bahwa kita tidak dapat apa-apa. Jadi kehadiran smelter China itu jauh lebih banyak mudarat dari maslahatnya buat bangsa ini. Iya. Nah, ini juga menyangkut dengan Bangnya, masalah hutang yang sedemikian besar. Ini kan dibangun semua dengan
hutang-hutang yang luar biasa, bahkan ini menjadi beban APBN untuk membayarnya. Jadi kita kan bingung ya, ini tol dibangun dari APBN, dijual kepada swasta, rakyat membayarnya, yang mana pajak yang dibayar kepada pemerintah itu cemana ini? Apa yang terjadi Bang dengan hutang tanpa tanpa batas ini, dan dibilang sebuah kepercayaan kalau kita masih dikasih hutang dari berbagai lembaga dunia ini? Gimana Bang melihat pencerahan ini? Kalau hutang itu saya koreksi ya. Ya. Nanti kita di MH Ainun Najib kan. Oh, paham. Ya, jadi utang itu ada dua jenis, ya. Selama Orde Baru sampai reformasi, utang itu hanya ke luar negeri. Tapi SBY melalui lembaga-lembaga internasional maupun bilateral. Nah, sekarang utangnya pakai kertas. Surat utang namanya, ya. Atau obligasi negara atau SBN. Jadi utangnya itu dikeluarkan utang itu, surat utang itu dimiliki oleh para investor. Nah, mereka dapat setiap bulan itu yang namanya kupon ya. Kupon atau bunga lah ya. Kuponnya relatif tinggi. Nah, utang itu mengharu biru, bertumpuk-tumpuk. Karena apa? Karena perilaku lebih besar pasak daripada tiang, dan pasaknya kian besar dibandingkan dengan tiangnya. Dalam bentuk apa? Jadi belanja terus meningkat. Belanjanya kita tahu ada hasilnya, memang ada bandara, ada jalan tol, ada macam-macam, tetapi tidak setara dengan pendapatan kita dari pajak. Penerimaan pajak dibandingkan dengan PDB-nya itu turun terus mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Jadi sama seperti kita, kalau satu rumah tangga itu kredit rumah, kredit motor, kredit mobil, kredit macam-macam, tapi pendapatnya tidak naik-naik. Ya, tinggal tunggu debt collector aja kan. Ya, nah, kira-kira Indonesia seperti itu. Nah, belanjanya itu boros. Itu belanjanya boros. Uangnya kalau zaman Orde Baru itu 100% utang itu untuk pembangunan. Walaupun bocor sebagian ya. Ya, sekarang juga bocornya lebih besar barangkali. Nah, jadi utang itu untuk anggaran pembangunan atau membiayai pembangunan. Utang tidak boleh bayar gaji. Utang tidak boleh untuk belanja barang. Tidak boleh untuk bayar bunga lagi. Haram hukumnya. Begitu. Bukan haram agama ya. Haram berdasarkan undang-undang. Tidak boleh. Nah, kalau sekarang utang digunakan untuk apa saja boleh. Nah, jadi utang belanja kita itu sekarang paling meningkat tajam. Ya, belanja pemerintah pusat paling meningkat tajam itu bayar bunga. Sedemikian besarnya bayar bunga sehingga tidak bisa dibayar kecuali dengan pinjaman baru. Jadi bayar bunga pun sudah dengan pinjaman. Kemudian kedua, yang meningkatnya pesat belanja barang. Ketiga, belanja pegawai. Keempat, baru belanja modal itu. Nah, infrastruktur itu ada di situ. Jadi tidak benar kalau dikatakan kita berutang untuk membangun infrastruktur, bohong lagi. Itu Menteri, bahkan Menko Ekonomi zaman sebelum ini ya, Pak Darmin Nasution, kalau kita tidak utang, kita tidak bangun infrastruktur. Itu pernyataan yang menyesatkan. Nah, jadi bisa sampai sini bisa disimpulkan sebetulnya produsen hoax terbesar adalah pemerintah itu. Dengan statement-statementnya yang menyesatkan itu. Ya, inilah radio ini perlu pencerahan lah. Tapi
Berarti lama-lama benar-benar kedaruratan itu terjadi dong, Bang. Yang disampaikan undang-undang terakhir ini, Omnibus Law ini, kan dalam keadaan darurat ini. Tapi bukan darurat karena kejadian luar biasa, tapi darurat karena bukan darurat namanya, tapi salah urus. Iya kan? Salah urus kan yang saya katakan, bukan darurat kan? Salah urus yang menimbulkan potensi krisis. Kalau darurat yang ini lain lagi ceritanya. Nah, atau kita lanjutkan yang darurat ini? Ya boleh. Silakan lanjut lagi. Jadi keadaan darurat yang memaksa gitu kan? Iya. Keluar perpunya. Salah. Yang benar adalah memaksakan keadaan darurat. Nah, jadi ceritanya begini, banyak kebijakan-kebijakan yang ngawur, ya, banyak kebijakan-kebijakan yang ngawur di omnibus pertama itu kan, Undang-Undang Cipta Kerja, ya, sehingga di judicial review diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagian, maka dinyatakan sebagai bertentangan atau inkonstitusional, tapi bersyarat. Artinya, diberikan kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki undang-undang itu selama 2 tahun. Dan pemerintah tidak melakukan perbaikan itu. Nah, berarti setahun lagi, ya, sebelum pemilu itu setahun lagi, kalau pemerintah tidak berbuat apa-apa, maka betul-betul inkonstitusional kan? 2 tahunnya sudah masuk, sehingga gugurlah undang-undang itu, berlaku undang-undang yang lama. Undang-undang yang lama itu mengganggu kepentingan oligarki yang diputihkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu. Contohnya misalnya, pemilik tambang batu bara yang konsesinya sudah habis, itu dikembalikan ke negara. Nah, di dalam omnibus yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dihidupkan kembali oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintahnya itu berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar. Kalau berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar, maka ada celah untuk untuk memakzulkan presiden. Ya, jadi ini sudah keterlaluan menurut saya kan. Nah, kalau undang-undang itu dibatalkan, maka tambang-tambang itu berpotensi dikembalikan ke negara dan diserahkan kepada BUMN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, itu mereka tidak suka oligarki itu. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat kan? Harusnya. Nah, sekarang bagi untuk sebesar-besar kemakmuran, Luhut Panjaitan, Bakri Group, Sinarmas Group, siapa lagi, Boy Thohir, ya, Adaro, siapa lagi, ya itu Erlangga Hartarto, Haji Isyam, macam-macam itulah. Nah, jadi oleh karena itu harus dimuluskan. Nah, kemudian limbah batu bara itu termasuk sampah batu bara itu termasuk limbah berbahaya. Nah, dalam undang-undang omnibus tidak digolongkan sebagai berbahaya. Pokoknya dimuluskan segala kepentingan oligarki itu, karena mereka nyumbang bagi pemilu dan pilpres itu, termasuk boleh jadi yang paling banyak. Dan mereka pajaknya tidak dikenakan pajak ekspor gitu. Jadi tahun 2021 saja, tahun 2022 ini diperkirakan hampir 1.000 triliun pendapatan mereka dari ekspor itu.
mendekati ya. Coba bayangkan kalau 10 triliun aja buat pemilu kan cukup tuh ya. Beres, buat menggadang-gadang calonnya gitu. Nah, jadi inilah semua yang menyebabkan memaksakan keadaan darurat namanya. Ada lagi banyak, mungkin kita nggak bisa cerita satu-satu, tapi satu lagi yang ingin saya sampaikan. Berdasarkan undang-undang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, itu pabrik gula rafinasi ada 11, sekarang udah lebih barangkali ya, ada 11, itu dibolehkan mengimpor gula mentah atau raw sugar sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan gula kristal putih itu yang kita memukul petani tebu minum sehari-hari. Nah, kalau di masa lalu itu tidak ada pabrik itu. Yang ada pabrik gula mengolah tebu jadi gula kan, tebunya dari petani atau dari PTP. Nah, tapi sekarang lebih banyak gula rafinasi itu masuk, sehingga sedemikian banyak impornya. Kita menjadi importir terbesar di dunia untuk gula. Padahal tahun 1938 Nusantara ini, Hindia Belanda, itu menjadi pengekspor gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Sekarang jadi pengimpor terbesar di dunia. Nah, pabrik-pabrik itu setelah beroperasi 3 tahun, itu tidak boleh lagi mengimpor raw sugar dari luar negeri, tidak boleh lagi menguntungkan petani di luar negeri, melainkan pabrik itu harus mengolah tebu dari dalam negeri atau membuat kebun di dalam negeri sendiri dalam 3 tahun. Nah, mereka ini sudah melanggar semua. Ini baru satu masalah ya Bang, belum masalah lain ya. Ini ya. baru satu cerita urusan gula saja ya. Ya, baru gula saja ini. Jadi mereka sudah melanggar, izinnya harus ditutup kan. Nah, undang-undang omnibus ini memutihkan mereka tidak lagi diwajibkan untuk membangun kebun tebu atau membeli tebu dari petani. Jadi itu salah satu dari yang fenomenal saja, yang besar-besar, yang nyata-nyata di depan mata gitu. Ya, apalagi gula ini mempengaruhi kesehatan bangsa juga lagi. Masalah cerita lain lagi. Luar biasa. Bang, kalau lihat kayak gini masyarakat jadi bingung. Ini pasca cerita Hang Hengong ini adakah jalan keluar di negeri yang katanya nih dunia bilang luar biasa kayanya ini? Eropa itu melalui bekas mantan gubernur kemarin bilang ini negeri luar biasa gitu. Apa yang Bang lihat? Apa karena luar biasa ini mengakibatkan diijon hutang sedemikian besar atau apa yang terjadi Bang? Ya, karena tidak menggunakan prinsip ilahiyah. Jadi di surat Yusuf itu kan dikatakan kalau kamu panennya bagus, gunakan seperlunya, sisanya tabung. Itu. Karena 7 tahun dari sekarang, kata Nabi Yusuf, ada paceklik. Nah, kalau 7 tahun kemudian terjadi paceklik itu, kalian tidak susah-susah karena tabungan kalian sudah cukup. Nah, pemerintah Republik Indonesia ini kalau ketiban rezeki non-blok, wajib dihabiskan tahun itu juga, tidak boleh disisakan. Kalau krisis, utang. Gitu. Jadi itu ekonomi modern mengikuti prinsip Nabi Yusuf. Oleh karena itu setiap negara punya tabungan. Timor Leste punya, Malaysia, Singapura, Saudi Arabia yang kaya itu punya semua. Yang paling banyak tabungannya Norwegia. Ya, dia negara non agama, penduduk muslimnya sedikit tapi paling islami. Paling islami. Luar biasa. Ini di dalam data kita Norwegia ini ada 3 orang yang dengar di sana hari ini nih Bang. Siapa itu? Luar biasa tadi Bang Faisal menyenggol masalah Malaysia
ini ada tokoh bernama Anwar Ibrahim. Tapi kalau tidak salah anak Bang Faisal Basri namanya Anwar Ibrahim juga ya? Ya, anak pertama, alhamdulillah. Anak pertama ya. Mau minta komentar tentang jiran yang satu ini. Kemarin bikin speech, dia tuh sudah merasakan keadilan karena sudah masuk dalam ruang sempit, bahkan ruang kerjanya sekarang besar kali katanya. Apa yang Bang Faisal lihat ketika saya belum lama ke sana, harga bensin 90 itu masih 4 ribuan di sana. Salah apa negeri kita kok bisa sedemikian jomplang dengan Petronas, Pertamina yang sedemikian besar gitu? Silakan. Petronas juga korupsi ya, digrogoti ya oleh rezim-rezim sebelumnya gitu. Digunakan uangnya untuk membangun gedung pencakar langit ya. Petronas Tower itu ada 2 kan. Kemudian pokoknya mereka hura-hura juga begitu. Nah, oleh karena itulah Anwar Ibrahim mengatakan cukup. Tidak perlu lagi kita bangun yang tinggi-tinggi. Swasta sih silahkan ya, tapi uang rakyat, uang negara itu tidak boleh dibangun untuk kemegahan. Nah, Kuala Lumpur sekarang saatnya kita mengatur yang kecil-kecil. Kedai-kedai pinggir jalan kita tata, dan dalam waktu sebulan sudah cantik-cantik ke Kuala Lumpur itu melihat kedai-kedai kecil itu. Nah, itu Anwar Ibrahim. Kemudian yang kedua, keadaan sedang susah kan? Nah, keadaan sedang susah di masa Mahyidin ini, keadaan susah, darurat juga, dibikin cara-cara uang-uang dibagikan untuk COVID dikorupsi gila-gilaan. Ya tanpa tender. Dan dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang merupakan anak atau menantu dan kerabat-kerabatnya. Tidak Mahathir, tidak Mahyidin, tidak Ismail Yaakob, tidak Najib, sama semua itu. Jadi sudah mengakar. Nah, inilah yang sedang dibersihkan oleh Anwar Ibrahim. Nah, kemudian yang ketiga yang sangat terpuji adalah dia kasih signal kita kan sedang susah ya, maka kita prioritasnya terus harus jelas, yang bisa dihemat ya dihemat. Jadi waktu dia jadi Perdana Menteri, dia disodorkan mobil baru, Mercedes anti peluru S600. Dia bilang ke pejabat kantornya yang melakukan pengadaan, masih bisa dibatalkan tidak? Oh, bisa, batalkan. Saya pakai mobil buatan Malaysia. Jadi mobil mobil Malaysia itu Proton. Ya, gila nggak tuh? Kemudian saya minta gaji saya tidak diberikan kepada saya. Dia tidak mau menerima gaji sebagai Perdana Menteri. Nah, kemudian subsidi-subsidi itu reformasi. Jadi pemerintah yang lalu tadinya sudah akan menaikkan tarif listrik, tapi sudah dibatalkan oleh Perdana Menteri. Tarif listrik hanya naik buat perusahaan-perusahaan besar pengekspor, tapi tidak buat rakyat kecil, tidak buat sektor pertanian, tidak buat UMKM. Jelas gitu. Kemudian tarif subsidi BBM juga banyak dinikmati oleh orang kaya kan. Dia juga melakukan reform, utamanya bagi yang menggunakan kendaraan-kendaraan yang mewah gitu ya. Public transport diutamakan gitu. Jadi subsidi selama ini tuh untuk membayar pemilih gitu ya. Jadi Pak Anwar Ibrahim dengan Menteri Ekonominya Rafizi Ramli itu sedang mereformasi subsidi juga di sana. Tapi tidak diutik-utik kepentingan rakyat kecil. Gak ada urusan gas melon itu diikutik-kutik jadi pakai macam-macam gitu kan, jadi bikin ribut keluarga kecil nantinya. Nah, di sana nggak ada gas melon. Ada gasnya yang gas apa yang di atasnya itu. Iya betul. Subsidi juga kalau untuk rakyat kecil. Iya.
Banyak ini Bang yang ingin dibincang, tapi 30 menit sudah dan minta kesempatan lain nanti jika mungkin di Kamis mendatang. Pendengar ini sudah banyak komen kita preteli satu-satu utang sekali gitu biar puas. Biar pelan-pelan, betul. IKN sekali gitu ya. Sekali. Oke, dari A sampai Z. Kita bertemu Kamis mendatang insyaallah, Bang Faisal. Ya, setuju. Kamis mungkin saya masih di luar negeri nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Insya Allah. Kalaupun kita record pun tidak masalah, kita atur nanti. Karena permintaan pendengar ini kita hubungi. Baik. Terima kasih Bang Faisal Basri Batubara, hala kita yang satu ini. Salam buat Ibu Savitri Nasution, Bang. Iya, istri saya pernah di studio. Pernah sama Bang Krisna ya, pernah gitu. Asli Mandailing ini. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.